Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Mahasiswaku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita lanjutkan materi kita dengan judul analisis data. Analisis data ini adalah merupakan rangkaian pengolahan data yang kedua terakhir. Setelah analisis data, maka yang terakhir adalah pembahasan. Nah, hari ini kita membicarakan tentang analisis data. Analisis data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan menguji hipotesis. Nah, statistik yang kita gunakan adalah statistik inferensial. Kenapa menggunakan statistik inferensial? Karena kita menggunakan sampel untuk ditarik atau digeneralisasi kepada populasi. Oleh karena itu namanya adalah statistik inferensial. Nah, kajiannya tidak lain adalah kita ingin mengetahui apakah fenomena di objek penelitian yang kita lakukan itu sama dengan teori. Dalam ini objek kita adalah di organisasi pengelola zakat, yaitu di Basnas. Nah, apakah sama fenomena yang ada di Basnas sesuai dengan teori enggak? Nah, itu yang akan kita kaji dalam penelitian kita. Nah, analisis yang kita gunakan dinamakan dengan analisis regresi linier berganda. Kenapa kita menggunakan analisis regresi? Karena kita ingin menguji pengaruh. Kenapa kita linier? Karena datanya linier. Kenapa berganda? Karena variabel X-nya atau variabel independennya ada dua, X1 dan X2. X1-nya adalah layanan informasi dan X2-nya adalah pendistribusian zakat. Nah, kalau variabel X-nya hanya satu, dinamakan dengan regresi sederhana. Nah, karena variabel X-nya dua, maka disebut dengan analisis regresi linier berganda. Jadi kalau lebih dari dua, disebut regresi berganda. Di dalam regresi berganda ini, di dalamnya ada uji T dan uji F. Nanti akan kita bahas ya, apakah itu uji T, apa itu uji F ya. Baik. Mahasiswaku sekalian, bahwa judul penelitian kita adalah pengaruh layanan informasi dan program pendistribusian zakat terhadap loyalitas muzaki. Di mana rumusan masalahnya adalah ini. Apakah layanan informasi berpengaruh terhadap loyalitas muzaki? Itu rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah yang kedua, apakah program pendistribusian zakat berpengaruh terhadap loyalitas muzaki? Dan rumusan masalah yang ketiga adalah apakah layanan informasi dan program pendistribusian zakat secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas muzaki. Itulah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah diturunkan dalam hipotesis. Hipotesisnya ada 3, karena rumusan masalah 3, maka hipotesis penelitian pun menjadi 3. Hipotesis yang pertama adalah layanan informasi X1 secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas muzaki. Hipotesis yang kedua, program pendistribusian zakat X2 secara parsial
berpengaruh terhadap loyalitas Muzaki. Dan hipotesis yang ketiga adalah layanan informasi X1 dan program pendistribusian zakat X2 secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas Muzaki. Itulah hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya kita akan sampaikan tentang konsep dasar dari analisis regresi linier berganda. Nah, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat. Jadi berganda. Berganda itu harus lebih dari dua variabel X-nya. Kalau variabel X-nya satu, regresi sederhana. Di dalam analisis regresi berganda, ada dua di dalamnya. Pertama uji T, yang kedua uji F. Kemudian selain uji T dan uji F, juga kita bisa melihat di antaranya yang penting koefisien determinasi. Apa itu uji T? Nah, uji T itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial secara sendiri-sendiri ya, variabel bebas X terhadap variabel Y. Jadi dalam uji T kita akan mengetahui bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y. Nah, sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui secara simultan pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel Y. Tuh, jadi secara simultan bersama-sama uji T, uji F itu ya. Kalau uji T parsial, uji F secara bersama-sama. Kemudian di dalam analisis regresi berganda juga kita dapat mengetahui nilai koefisien determinasi. Di mana koefisien determinasi ini untuk mengetahui berapa persen kontribusi pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Itulah koefisien determinasi. Baik, sekarang kita lakukan analisis data ini dengan menggunakan program SPSS. Nah, langkah-langkahnya dalam analisis regresi linier berganda seperti ini. Yang pertama, kita buka program SPSS. Setelah kita buka program SPSS-nya, kemudian langkah yang kedua, klik variable view. Klik variable view ini. Pada bagian NIM, ketik X1. Nah, pada bagian NIM, ketik X1. Kemudian baris kedua, ketik X2. Dan baris ketiga, ketik Y. Selanjutnya, pada bagian label, X1 kita tulis layanan informasi. Kita tulis juga X1 di sini ya, biar lebih jelas. Untuk baris kedua adalah variabel open
distribusian zakat. Ini X2. Kemudian baris ketiga untuk Y-nya kita namakan labelnya adalah loyalitas muzaki. Seperti biasanya dalam desimal kita nolkan karena kita menginginkan tidak ada angka ya belakang koma. Dah. Itulah langkah di dalam mengisi di variabel view ini ya. Sudah. Selanjutnya kita mengisi di data view. Jadi klik data view. Ini. Kemudian masukkan data yang ada pada Excel. Anda kan sudah saya beri data mentahnya ya di Excel. Nah, kita buka. Nah, data mentahnya ini adalah berupa jawaban-jawaban dari kuesioner yang kita berikan. Nah, kita sorot yang jumlahnya saja ya. Jumlah jawaban dari masing-masing instrumen itu ya. Kita copy. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Paste. Udah. Nah, udah. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita lihat. Langkah selanjutnya adalah klik analyze. Ini analyze. Lihat di PPT. Regression. Tarik ke kanan. Kemudian klik linear. Oke. Setelah itu muncul kotak dialog linear regression. Apa katanya langkah selanjutnya tuh? Ya. Setelah muncul kotak linear regression, maka dimasukkan layanan informasi ke kotak dependen ya. Nih, layanan informasi ini masukkan ke kotak independen. Karena dia variabel X ya. Kemudian pendistribusian zakat sama variabel X kita masukkan juga kepada independen. Kemudian loyalitas muzaki kita masukkan ke dependen. Sudah. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal klik. Ya. Oke. Alhamdulillah telah muncul output dari analisis regresi. Ya. Di mana dalam output ini ada 4 tabel ya, tapi yang terpenting adalah 3 tabel ini nih. Ini model summary, ANOVA, dan koefisien. Model summary ini untuk melihat yang harus kita pelajari adalah untuk mengetahui R-square. Nanti kita bahas. Nah, ANOVA untuk mengetahui uji F. Sedangkan koefisien
untuk melihat uji T. Nah, output ini akan kita interpretasi ya untuk menguji hipotesis kita. Baik, sementara kita tinggalkan output ini, kita lihat bagaimana kaidah ketika menginterpretasi dari output regresi ini. Nih, interpretasinya. Setelah muncul output tadi analisis regresi, maka kita menginterpretasinya dengan kaidah seperti ini. Yang pertama kita akan menguji hipotesis ya secara parsial. Nah, untuk mengujinya dengan uji T ini ya. Nah, uji T itu kaidahnya adalah bisa dua. Yang pertama dengan melihat nilai signifikansi. Di mana jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi kaidahnya untuk uji T bisa dilihat dari nilai signifikansinya, juga bisa dilihat dari nilai T hitung dibandingkan dengan T tabel. Kemudian, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, atau kaidah yang kedua, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu kaidah dalam uji T. Mari kita lihat selanjutnya adalah berapa T tabelnya. Nanti kan T hitungnya di output regresi ya. Nah, sekarang kita melihat dulu T tabelnya biar nanti ketika menginterpretasi di output regresi sudah kita dapatkan T tabelnya. Nah, T tabel dengan rumus seperti ini ya. T tabel sama dengan T dalam kurung alfa, ini tingkat kesalahan, kemudian dibagi 2. Banding N dikurangi K dikurangi 1. N itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya tadi 14 ya. Kemudian K-nya variabel bebasnya X ya. Jadi kita variabel bebasnya ada 2. Kemudian dikurangi 1. 1 adalah rumus tetapnya ya. Sehingga kalau kita turunkan berarti T ya dalam kurung alfanya 0,05 ya. Tulis di sini 0,05 bagi 2 banding 11. Dari mana angka 11? Dari ini. Jumlah sampel 14 ya ini. N 14 dikurangi K. Jumlah variabel X-nya ada 2 kan. 14 dikurangi 2. 12. Kemudian kurangi 1 menjadi 11. Diturunkan lagi. T dalam kurung 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025 banding 11. Sehingga hasilnya adalah 2,201. T tabelnya itu dari mana 2,201? Lihat distribusi tabelnya seperti ini. Ini kan alfa. Nih 0,025 alfanya. 0,025 ini alfa. Kemudian kita lihat di
derajat kebebasannya 11. 0,25 derajat kebebasannya 11. Sehingga bertemulah di derajat kebebasan 11 dengan alfa 0,025 sebesar 2,201. Nah, jadi sehingga T tabelnya adalah 2,201. Sudah tuh kita mengetahui nilai dari T tabel untuk uji T. Selanjutnya kita lihat nilai T tabel untuk uji F. Nah, uji F untuk kaidahnya juga sama. Bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Juga yang kedua, bisa dilihat dari perbandingan F hitung dengan F tabel. Kaidahnya seperti ini. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau kaidah yang kedua, F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Mari kita hitung T tabelnya. Rumusnya seperti ini, F tabel sama dengan F dalam kurung K. K itu apa? Jumlah variabel X ya. Banding N dikurang K. N itu adalah jumlah sampel. Kemudian K sama dengan ini adalah jumlah dari variabel X. Sehingga kita turunkan F dalam kurung K2 ya. Variabel X-nya ada 2. Banding N-nya 14 dikurangi K2. Sehingga diturunkan F adalah dalam kurung 2 berbanding 12. Sehingga posisi F tabel ini adalah 2 banding 12. Didapat angka 3,89. Mari kita buktikan di F tabel. Nih, ini 2 ini adalah degree of freedom for nominator, ya, derajat kebebasan untuk pembilang. Nih 2 ya. Kemudian banding 12. Degree of freedom of denominator. Ini derajat kebebasan penyebut 12 ya. Jadi ketemunya di degree kebebasan penyebut dan pembilang ini 12 sama 2 3,89. Jadi T tabelnya adalah 3,89. Selesai. Kita mengetahui nilai T tabel dan F tabel. Selanjutnya kita lihat output dari regresi yang tadi itu untuk kita interpretasikan. Nah, kita interpretasikan untuk menguji hipotesis kita. Yang pertama kita menguji hipotesis 1 ya dan H2, hipotesis 1 dan hipotesis 2. Nah, untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2 ini, kita menggunakan uji T. Karena hipotesisnya secara parsial. Nah, di dalam output SPSS, untuk menguji hipotesis H1, H2 ini, kita menggunakan uji T. Nah, uji T itu angkanya di sini nih, lihat. Ini T. Nah, ini signifikansi di sini nilai-nilainya. Kita lihat. Diketahui nilai signifikan
untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,087 nih ya. X1 nih. Nih kan X1 tarik sini. Signifikansinya 0,087. Ini adalah lebih besar dari 0,05. Kemudian dan nilai T hitungnya, nih T hitungnya di sini terat, nih T hitung adalah berapa? 1,878. Di mana dia lebih kecil dari T tabel yang sudah kita hitung tadi. Di mana T tabelnya adalah 2,201. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, hipotesis 1 ya, ditolak. Yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Tuh. Karena kan kaidahnya seperti itu ya. Jadi hipotesis 1 ditolak. Pengaruh X1 terhadap Y tidak terdapat. Atau tidak berpengaruh X1 terhadap Y. Kemudian hipotesis kedua, ya, H2. Nah ini untuk hipotesis kedua, yang bawahnya. Ini nilai signifikansinya 644, jadi 0,644. Ini T hitungnya 476, 0,476. Kita masukkan tuh. Jadi diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar, nah nilai signifikansinya ini 0,644. Di mana dia lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitungnya sebesar ini 0,476. Di mana dia lebih kecil dari T tabel sebesar 2,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Jadi sama dengan X1 ya. Jadi X1 terhadap Y tidak berpengaruh. X2 terhadap Y juga tidak berpengaruh. Karena nilai signifikansinya dan nilai T hitungnya tidak sesuai dengan kaidah yang disampaikan tadi. Itu hipotesis 1 dan hipotesis 2. Selanjutnya kita menguji hipotesis ketiga. Nah, untuk menguji hipotesis ketiga, di dalam output SPSS itu kita ambil yang ANOVA-nya, yang tabel ANOVA. Nah, dalam tabel ANOVA ada nilai signifikansi dan nilai F hitungnya. Jadi, berdasarkan output di atas, diketahui ini nilai signifikansinya ini ya, 0,015. Ini adalah lebih kecil dari 0,05. Dan F hitungnya ini lebih besar dari F tabel. F hitungnya adalah 6,304. Lebih besar dari F tabel 3,89 yang telah kita hitung sama-sama tuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, jadi kalau secara simultan X1 dengan X2 berpengaruh. Tetapi kalau secara parsial tadi ya, X1 tidak berpengaruh, X2 juga tidak berpengaruh. Tetapi kalau dua-duanya disatukan, maka dia berpengaruh. Begitu. Selanjutnya dari output SPSS ini, kita juga dapat mengetahui
koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Koefisien determinasi dalam model summary dilihatnya dalam R square ya. Nah, jadi berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,534. Hal ini berarti kontribusi variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh ya terhadap variabel Y sebesar 53,4%. Jadi ini kan 0,534 tidak persenkan menjadi 53,4%. Nah, sisanya sebesar 46,6%. Jadi dari 100% dikurangi 53,4 maka sisanya 46,6%. Loyalitas muzaki dipengaruhi faktor lain. Misalnya etika pelayanan, tempat strategis dan sebagainya. Nah, jadi determinasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Gitu. Nilainya adalah 53% ya. 53,4%. Nah, sisanya faktor loyalitas muzaki ini dipengaruhi faktor lain, misalnya etika pelayanan, tempat strategis, dan sebagainya. Jadi kalau saya sinonimkan, koefisien determinasi ini misalnya begini. Anda makan sepiring nasi. Ya. Untuk makan sepiring nasi ini, berapa kontribusinya Anda bisa makan? Apakah bisa makan 100%, sepiring itu penuh habis, atau tidak? Nah, masing-masing kontribusi X1 dengan X2 ini kita misalkan dengan lauk pauk. X1-nya misalnya ikan, X2-nya sayur. Nah, dengan makan ikan dan makan sayur, kita hanya menghabiskan dari 53,4% dari nasi tersebut. Nah, kalau sepiring nasi itu ingin kita habiskan semuanya, lebih banyak lauk pauknya. Jadi semakin banyak variabel X, maka kontribusi terhadap Y semakin besar. Semakin banyak kita lauk pauknya ketika makan, biasanya semakin banyak menghabiskan nasi tersebut. Jadi kalau kita cuma kerupuk saja, ya nasinya tidak habis semua, begitu. Nah, demikianlah mahasiswaku sekalian, analisis data. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian. Demikian, selamat belajar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.